Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang apa-apa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnahnya dan kita mengharap syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Kesempatan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Qur'an, yang ayat ini berkaitan dengan sponsor, Maya, bentar ya. Kalau film itu kan ada sponsornya, Pak. Lah ini sponsornya kita gini. Pas lagi. Terus ini aja. Ya. Sampai mana tadi? Sampai sini, Pak ya. An-Nisa 34. Quran surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini berbicara tentang sebuah keluarga, ya, berkaitan dengan peran, ya, berkaitan dengan peran di dalam keluarga. Membangun rumah dengan membangun rumah tangga itu lebih gampang yang mana, Pak? Bangun rumah atau membangun rumah tangga? Bangun rumah lebih gampang atau membangun rumah tangga lebih gampang daripada membangun rumah? Atau sama-sama susahnya, Pak? Buktinya belum punya rumah kan? Ya. Bangun rumah itu bangun fisiknya, Pak. Tapi kalau bangun rumah tangga itu bangun ruhnya. Kira-kira penting mana, Pak? Bangun fisik apa bangun ruh? Fisik dan ruh, ya. Masya Allah. Ya. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 ini adalah pembagian peran. Ya, nantinya masuk ke dalam pembagian peran, dan ini juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin tentang maqasidun nikah. Beberapa waktu yang lalu telah kita singgung, ya, telah kita singgung tentang maqasidun nikah, tentang maksud dan tujuan daripada pernikahan, yang Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam Ihya Ulumuddinnya. Itu salah satunya pembagian peran, yaitu taksimul amal, yaitu pembagian peran antara suami dan istri. Ada 5 tujuan nikah. Masih ingat, Pak? Tujuan nikah ada 5. Masih ingat sampai detik ini? Nah, dulu tidak tahu, ya, sekarang lupa. Yang pertama, tujuan daripada pernikahan, ya, keturunan yang salih. Yang kedua,
untuk lihifdzil farji wa ghaddil basar, agar mampu untuk mengendalikan nafsu, ya, wa ghaddil basar, dan pandangan, menundukkan pandangan, ghaddul basar. Yang ketiga, litakuna sakinah, agar ya mendapatkan ketenangan jiwa saat berumah tangga. Yang keempat, taksimul amal, pembagian peran. Yang terakhir, kelima, litarbiyatin nafsi, yaitu pendewasaan. Ya, jadi semakin orang menikah, ya, suami, ya, laki-laki, ikhwan dan akhwat menikah, ini ketika digabungkan begini Pak, itu nanti akan terjadi sebuah peleburan, ya, peleburan dalam pikiran, peleburan dalam segala macam, ya, segala macam. Makanya fikih nikah bagi yang mau menikah itu penting, ya, fikih nikah bagi yang mau menikah itu penting. Maka hukumnya mempelajari fikih nikah bagi orang yang mau menikah itu adalah fardu, ya, hukumnya adalah wajib, tidak boleh tidak, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allum. Ya, ilmu yang diwajibkan adalah ilmu yang saat itu kita butuhkan. Orang yang butuh nikah, maka ilmu yang wajib baginya adalah tentang fikih nikah, ya, fikhun nikah. Ini penting untuk kemudian kita bahas. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dulu pernah kita sampaikan di beberapa kesempatan, di mana Allah menyebutkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki, kaum laki-laki. Ar-rijal jamak dari rojul, rojulun, satu orang laki-laki, rojulani atau rojulaini, dua orang laki-laki. Jamaknya menggunakan jamak taksir. Taksir itu maknanya pecah, jamak yang tidak beraturan, menjadi ar-rijal, ya, artinya kaum, menjadi sebuah kelompok laki-laki yang banyak. Adalah qawamun. Qawam maknanya adalah pemimpin, pengendali, pengatur. Jadi laki-laki yang ngatur, Pak. Jadi harusnya yang ngatur istri, yang ngatur anak-anak adalah suami, ya. Tapi hari ini kebanyakan yang ngatur istri, terutama di dalam masalah bab duit, ya, masalah bab arto, Pak. Ya, kebanyakan istri yang mengatur. Sehingga kadang sebagai seorang suami, qawamnya itu hilang, Pak. Qawamnya hilang, kepemimpinannya itu hilang. Kenapa? Dia tidak bisa untuk mengendalikan, ya, tidak bisa untuk mengendalikan dengan perintahnya. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki, ya, tidak memiliki kekuatan. Dan kekuatan laki-laki itu salah satunya biasanya adanya di masalah keuangan. Kenapa begitu? Karena laki-laki itu, Pak, ujian yang terbesar, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama kali yang diuji bagi laki-laki itu adalah ujiannya adalah wanita. Ya, ujian yang terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Ya, segala-galanya wanita, Pak, itu kalah sama perempuan, Pak. Padahal kalau gelut ya menang laki-laki. Ya, kalau pancong, Pak, itu menang laki-laki. Tapi maknanya bahwa segarang-garangnya orang, sekuat-kuatnya orang itu, Pak, itu kalah dengan kelembutan. Ya, kalah dengan bahasa kelembutan. Orang marah itu, marah di jalan itu, Pak, ya, sampai teriak, sampai ngancam-ngancam gitu, Pak. Itu kadang lamanya itu bukan yang segarang dia. Kalau imbang begitu, Pak, itu tidak selesai. Tapi lawannya harus lebih kalem lagi. Ya, yang sabar, Pak, santai saja, itu, Pak. Itu kadang malah berhenti itu, Pak. Atau dilihat saja, kita diam, nunggu dia sampai kemudian capek. Kalau capek kan berhenti itu, Pak.
Udah sampai itu berhenti ya, baru kita ngomong itu kan. Udah sampai Pak. Iya. Kadang begitu Pak. Nah laki-laki itu Pak, segarang-garangnya laki-laki itu kalah dengan kelembutan. Ya, kalah dengan bahasa kelembutan. Salah satu yang paling tegas, yang paling kuat, yang paling ya memegang prinsip yang paling dalam itu salah satu sahabat Nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, Umar bin Khattab itu Pak kalau sudah di medan perang itu tidak ada yang kemudian mampu mengalahkan. Ya, sampai di saat yang lain waktu hijrah dari Makkah ke Madinah itu secara sembunyi-sembunyi cuma satu orang saja yang berani terang-terangan. Ya, diumumkan Pak. Ya, kalau sekarang mungkin di loudspeaker, ya pakai speaker masjid. Besok saya mau hijrah ke Madinah ngikuti Nabi. Yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ya silahkan hadang saya di ujung lampu abang merah sana itu. Gitu, Pak. Bahasanya kurang lebih begitu, Pak. Itu hanya Umar bin Khattab, Pak. Ya, ngeri enggak? Ngeri sekali, Pak. Ya, di Quraisy sana itu termasuk di Arab sana termasuk orang-orang yang disegani. Ya, karena keberanian dan kekuatannya. Kalau orang Jawa tak tusuk kamu itu Pak, itu belum nusuk Pak, baru ngancam toh. Ya, tapi kalau orang-orang sana Pak, ketika tak tusuk kamu itu sudah lolos dari perut, ya dari tubuh kita. Tak tusuk kamu itu sudah selesai itu, udah rampung. Kalau kita tak tusuk kamu itu belum ngapa-ngapa Pak. Ya, bahasanya begitu Pak. Ya, jadi itu Pak, sekuat-kuatnya Umar bin Khattab itu di hadapan istrinya itu dia diam Pak, diam 1000 bahasa. Ya, disengeni malah Pak. Bapak-bapak kan sering disengeni istri Pak ya, di rumah sering enggak Pak? Enggak ngaku ya, ada istrinya di belakang kan. Iya. Yang teman akrabnya aja enggak berani nyengeni, bawahannya juga enggak berani lihat gitu kan. Tapi sama istri tetap kalah Pak. Ya, Umar bin Khattab itu begitu Pak. Kenapa kok begitu? Iya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dimarah-marahi istrinya dan ada salah seorang sahabat yang karib ya, sahabat akrabnya Umar bin Khattab datang juga kena semprot dari istrinya. Istriku kok galak banget iki carane piye Pak. Jadi sahabat dahulu itu Pak, ketika dia punya masalah itu datangnya ke temannya Pak, datangnya ke sahabat yang kemudian dia mengukur sahabat tadi itu bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, ada seorang sahabat ini yang kemudian dia dimarah-marahi istrinya itu di rumah dihabis-habisin itu Pak. Ya, dihabis-habisin kemudian mau ngeluh. Ya, mau ngeluh kepada Umar bin Khattab. Saat dia melangkahkan kakinya di depan pintunya Umar bin Khattab, ternyata terdengar suaranya lebih nyaring itu Pak, suara istrinya lebih nyaring daripada istrinya sahabat tersebut. Wah, ngeri, khalifah itu Pak, ya presiden orang nomor 1 itu dimarah-marahi istrinya. Saat kemudian sahabat tadi nggak jadi ngeluh karena dia ternyata juga suaminya kena masalah yang sama dan lebih ganas, pulang dia Pak. Umar keluar, dilihat sama Umar bin Khattab, dipanggil, sini ngapain kok pulang gitu kan. Akhirnya dia ke situ meneng gitu kan. Terus ditanya, kenapa kok pulang nggak jadi masuk? Lah saya itu kesini mau ngeluh sama kamu, istriku itu galak. Lah ternyata istrimu kamu kok juga dimarah-marahi sama istrimu lebih galak daripada istriku gitu. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab diam saja Pak ketika dimarah-marahi. Kenapa? Karena pertama satu, istriku itu yang melahirkan anak-anakku. Ya, yang membesarkan, yang menyusui, yang mengandung, ya, kemudian sampai tumbuh dewasa, sampai sekolah diberikan kasih sayang. Ya, sedangkan suami itu hanya bisa memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah. Yang kedua, yang nyuci baju ketika kotor, yang nyetrika, yang membersihkan segala sesuatunya, yang mengatur rumahnya, bahkan potnya ditata, bunga-bunganya ditanami, itu istri. Ya, kecuali bapak-bapak yang sangat cinta sama istri, itu kadang sampai potnya juga ikut dibuatkan sama suaminya itu kan. Ya, kadang begitu.
Jadi begitu itu Pak. Itu Umar bin Khattab. Tapi tetap al-qawamnya di situ Pak. Ar-rijalu qawwamuna itu tetap ada di dalam diri Umar bin Khattab. Ya, kepemimpinannya itu di rumah tangga tetap ada. Walaupun suatu saat itu kadang mengalami hal yang seperti itu. Apakah istri-istri Nabi itu tidak ada masalah, Pak? Ada masalah, Pak. Apakah rumah tangga Rasulullah itu tidak ada masalah? Ada masalah. Ya, ada masalah. Di dalam rumah tangga Nabi, para sahabat itu semuanya ada masalah. Makanya ayat-ayat yang kemudian berkaitan dengan rumah tangga itu diturunkan kepada Nabi dan kepada para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Kalau kita menggali ayat ini, satu ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun di dalam tafsir yang lain, Imam Al-Qurtubi misalkan, itu maknanya sama, bahwa yang disebut dengan al-qawam itu adalah maknanya adalah pemimpin 'alan nisa bagi wanita. Berarti makna pemimpin tadi di dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan itu laki-laki itu harus dituakan, walaupun kadang istrinya secara usia itu lebih tua daripada suaminya. Istrinya usianya 40 misalkan, suaminya usianya 35 atau 20 atau 25, suaminya istrinya usianya 50 misalkan. Ya, maka tetap yang dituakan adalah suami. Ya. Yang dimuliakan harus dimuliakan Pak suami itu. Suaminya lulusan SD, kelas 6 aja enggak lulus. Ya, waktu itu sepatunya hilang, enggak jadi ikut ujian jadi enggak lulus, Pak. Suaminya, istrinya lulusan SMA. Ya, kira-kira secara akademisi pintar istri apa pintar suami, Pak? Pintar istri. Istrinya S3. Ya. Suaminya dodol es teh. Ya, tetap seorang istri itu harus memuliakan suaminya. Ya, ini yang dimaksud dengan al-qawam. Ya. Juga yang ditaati. Bagi istri itu tidak ada yang berhak ditaati di dunia ini bagi seorang istri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya yang kedua, yang ketiga kepada suaminya. Ya, kepada suaminya. Penting ini, Pak. Ya, kepada suaminya. Yang dihormati berarti harus dihormati. Ya, suami dihormati. Walaupun dalam bidang tertentu kadang suami tidak begitu pandai, Pak. Ya, tidak begitu pandai. Mungkin dalam bidang menghitung uang itu tidak pandai. Ya, ngitung uang 10 juta itu salah-salah terus, kadang kelebihan sampai 10 lebih gitu kan. Ya. Tetap dihormati. Biar saya aja Pak yang ngitung. Tapi tetap menghormati seorang istri. Yang berikutnya kata Ibnu Katsir itu adalah suami itu adalah pemutus segala keputusan. Jadi suami dalam rumah tangga boleh Pak bermusyawarah. Kumpulkan anak-anaknya ada 5 misalkan 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki perempuan misalkan. Kemudian istrinya dikumpulkan, istrinya ada 1 misalkan, dikumpulkan jadi 1 sama anak-anaknya di situ. Kita musyawarah Pak di situ Pak. Ya, ini ada masalah tentang keuangan. Ini misalkan dalam bab keuangan itu begini-begini, kita musyawarahkan sama anak-anaknya udah dewasa Pak ya, jangan anak-anak yang masih balita, anak-anak yang sudah bisa diajak berpikir dan bekerja, diajak musyawarah Pak, gimana menurut pandangan ibu, bagaimana menurut pandangan anak pertama, kedua, ketiga. Setelah semuanya itu Pak ya, baru disimpulkan, oh kalau begini, suami di situ yang paling berhak untuk memutuskan. Bukan istri apalagi anak. Ya, bukan istri apalagi anak. Ya, jadi begitu. Yang berhak memutuskan adalah suami. Istri boleh mempengaruhi suami, Pak. Dan biasanya suami itu kalah pengaruh dengan istri. Ya, dipengaruhi istrinya. Hujan-hujan mau kemana Pak? Mau ngaji gitu kan.
Udan-udan ngene ngaji, mending turu. Turu itu, Pak. Iya ya, ngono gampang, Pak. Turu nggak jadi ngaji. Ya, yang tadinya mau ngaji nggak jadi ngaji. Tapi, Pak, ada juga istri yang mempengaruhi kebaikan kepada suaminya. Yang suaminya di rumah kok ngapa, Pak, di rumah terus mbok lunga mrono ngaji. Nah, gitu kadang-kadang begitu, Pak. Ya, jadi kadang istri itu maknanya itu kadang macam-macam. Ya, minimal ada dua, istri yang baik dan istri yang jelek. Istri yang baik itu istri yang ngajak kebaikan. Ya, mbok keluar sana, Pak, sholat jamaah itu sudah adzan. Nah, itu istri yang baik, Pak, walaupun nyengeni. Ya, makanya, Pak, bahasa hadis Nabi, ya, dengan bahasa yang sangat lembut sekali, Pak. Itu Allah itu paling senang dengan sebuah keluarga itu terdiri dari suami, istri dan anak bisa jadi, atau suami dan istri, ketika di sepertiga malam terakhir salah satu di antara suami atau istrinya dia bangun lebih dahulu. Ketika dia bangun, suaminya bangunkan istrinya untuk qiyamul lail, istrinya males bangun, dia sholat qiyamul lail sendiri menjelang mau sholat subuh. Kemudian baru istrinya dibangunkan dengan sangat lembut, dicipratkan beberapa tetes air wudhu, bekas air wudhunya. Atau sebaliknya, ketika istri bangun dahulu kemudian suaminya males untuk bangun, mungkin capek, mungkin kecapean, lembur dan lain sebagainya, diambilkan parfum, kemudian diteteskan beberapa tetes air yang bersih, kemudian diusapkan di kepala, di wajah suaminya. Itu Allah lebih senang, Pak, melihat sebuah keluarga yang mereka itu saling bekerja sama untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa itu? Jam sepertiga malam. Ya, indah. Ya, indah sekali. Ini makna yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Kemudian juga Al-Qawwam maknanya juga pengatur, yang ngatur. Ya, dia yang mengatur semuanya, mengatur keuangan, mengatur segala sesuatunya, ya, kendaraan dia yang ngatur, rumah, ya, dia yang ngatur, ya, rumahnya dia yang ngatur, yang membeli, yang macam-macam. Pokoknya ini tugasnya suami. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kalau ada apa-apa, Pak, kalau orang laki-laki dan perempuan, ketika laki-laki sudah mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bimahrin madhkurin, beberapa detik, kurang lebih 5 detik, Pak, maka tanggung jawab perempuan tadi pada saat itu sudah berpindah. Yang tadinya dia menjadi tanggungan kedua orang tua, itu berpindah kepada laki-laki yang belum pernah dia kenal, belum pernah dia temui. Ya, makanya menarik sekali, Pak. Kalau ini bapak-bapak dulu korban jatuh cinta atau gimana, Pak? Ceritanya kok bisa bisa bertemu dengan istri jenengan itu, Pak? Kan orang bertemu dengan istri, suami istri itu kan ada dua hal, Pak, ya. Satu, jatuh cinta dulu baru nikah. Yang kedua, korban nikah kemudian baru jatuh cinta. Yang bagus yang mana, Pak? Yang bagus yang mana, Pak? Jatuh cinta, tak nikah bawa ke KUA, atau ke KUA dulu belum pernah lihat orangnya, belum kenal orangnya, mungkin lihat pernah, baru kemudian jatuh cinta. Bagus yang mana, Pak? Ibu-ibu bagus yang mana, Bu? Hah? Nah, sekarang bukan masalah bagusnya. Kalau bagusnya masing-masing, ya. Kalau menurut syar'i, Pak, mana yang terbaik? Mana yang mengikuti sunnah Nabi SAW? Yang terakhir. Yang terakhir itu yang mana, Pak? Yang nikah dulu baru jatuh cinta, atau jatuh cinta dulu baru nikah? Nah, nikah dulu baru jatuh cinta. Kalau dulu jenengan jatuh cinta dulu baru nikah atau nikah dulu baru jatuh cinta, Pak? Diingat-ingat dulu, Pak, dulu. Ya.
Jatuh cinta dulu. Berarti ini pernikahan korban jatuh cinta namanya. Pernikahan korban jatuh cinta. Jadi ada korban jatuh cinta, ada korban pernikahan, Pak. Iya. Saya jatuh cinta itu karena korban pernikahan itu, gitu kan. Mana yang menurut syar'i yang baik? Iya, korban pernikahan, jatuh cinta. Cinta itu nanti akan berkembang itu, Pak. Makanya dulu pernah saya kisahkan, Pak, ada suami istri menikah, belum pernah kenal, belum pernah ketemu, belum pernah lihat, belum pernah membayangkan, tapi dia menikah. Ya, selama pernikahan dia punya anak 1, 2, 3, 4 sampai 5. Berarti kalau punya anak 5 berarti berapa usia pernikahannya kurang lebih, Pak? Kalau menikahnya setiap anak hamilaini dia menyempurnakan penyusuan. Berarti selisihnya kurang lebih 2 tahun 3 tahun ya. 2 tahun 3 tahun. Kalau 2 tahun aja lah katakan berarti 5, berarti 10 tahunan atau 15 tahun lah kalau lebih dari 3 tahun. Itu pernah ada realitas. Ini tulisan salah seorang ummahat yang ditinggal mati suaminya. Jadi suaminya meninggal dunia dan kemudian dia baru jatuh cinta, Pak. Ya, jadi selama pernikahan punya anak 5 itu dia belum merasakan jatuh cinta kepada suaminya. Bayangkan, Pak. Anaknya 5 tapi belum jatuh cinta. Giliran kemudian suaminya meninggal, baru rasa itu muncul, Pak. Kok bisa, Pak ya? Masya Allah itu, Pak. Baru itu muncul, Pak. Makanya sebenarnya, Pak, cinta itu bisa diusahakan, bisa dibangun. Ya, cinta itu bisa dibangun. Ya, ibu-ibu sekalian ya, cinta itu bisa dibangun. Maka jangan khawatir, Pak. Pada saat kemudian kita punya anak putri nanti, kemudian kita nikahkan sama laki-laki yang kemudian kita tahu, maka salah satu kewajiban seorang laki-laki, seorang ayah itu adalah sampai mencarikan calon suami yang soleh. Yang soleh apa yang kaya? Soleh, kaya. Ya. Soleh. Cari yang soleh, Pak. Kenapa carinya yang soleh dulu, bukan yang kaya dulu, Pak? Bisa jadi, Pak, dengan kekayaannya dia nanti akan selingkuh dengan wanita lain. Ya, bisa jadi dengan selingkuh dengan wanita lain. Tapi kalau carinya yang soleh, bertanggung jawab, semiskin-miskinnya dia, Pak, kalau dia sudah soleh bertanggung jawab, itu pasti akan merawat anak perempuan kita. Mesti itu, Pak. Ya, akan mengorbankan seluruh waktu tenaganya untuk membahagiakan anak kita. Dan ingat Bapak Ibu hadirin, kebahagiaan itu di hati, bukan di harta. Ya, kajian kemarin saya contohkan salah seorang direktur ya perusahaan Hyundai yang matinya bunuh diri padahal gajinya sangat besar. Artinya apa? Kebahagiaan bukan di harta, tetapi ada di hati. Nah, bagaimana kita menciptakan kebahagiaan itu, Pak? PR-nya begitu. Dan kadang Bapak Ibu hadirin, sesuatu yang susah, sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita, justru sesuatu itu justru kadang malah mendatangkan kebahagiaan, Pak. Mendatangkan ketenangan. Bangun malam itu rasanya tidak enak, Pak. Secara nafsu kita tidak enak. Bangun malam, keadaannya sudah sangat dingin sekali hari ini kan, harus mandi jam 3 malam. Enak enggak? Enggak enak, secara nafsu kita enggak enak, Pak. Tapi kadang baca Quran pun enggak enak, Pak. Baca Quran itu kadang sampai esek-esek suaranya habis, kadang sampai batuk-batuk itu kan, itu enggak enak, enggak nyaman. Tetapi kadang banyak sesuatu yang tidak nyaman tadi, Pak, itu justru mendatangkan ketenangan pada jiwa kita. Dan sebaliknya, sesuatu yang kemudian mendatangkan kesenangan itu biasanya malah justru mendatangkan kegalauan di hati kita. Lihat wanita cantik yang bukan mahramnya, yang kemudian dia tidak menutup aurat, itu nyenengke apa enggak, Pak? Nyenengke banget secara nafsu itu, seneng, masya Allah lagi, Pak. Ya, nyenengke banget, Pak. Tapi kadang, Pak, setelah dia begitu, Pak, setelah dia melihat, dia menikmati begitu, dia akan timbul rasa yang tidak menenangkan di dalam jiwanya. Ya.
Karena orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya berfungsi, setiap kali dia berbuat maksiat, dia akan merasa tidak tenang. Ya, orang yang hatinya mati, dia bermaksiat berkali-kali, itu dia tidak akan pernah merasakan sakit di dalam hatinya. Makanya beruntung kalau kita bermaksiat itu kemudian kita masih merasa sakit, Pak, merasa tidak nyaman dan tidak tenang, itu masih beruntung. Itu maknanya hatinya sakit. Ya, hatinya masih hidup tapi sakit. Ya, karena hati itu ada 3, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati yang sehat, yang kemudian selalu taat kepada Allah, kemudian ada hati yang kemudian hidup, ya, tetapi sakit, sukanya bermaksiat, ada hati yang mati, mafi syuur, kalau bahasanya anak-anak pondok itu, ya, mafi syuur itu tidak ada rasa lagi, berbuat maksiat kayak apapun itu tidak terasa, ya, tidak terasa, tidak ngerasa, tidak enjoy saja itu kan. Ya, berzina laki-laki dan perempuan boncengan bareng begitu, itu udah nggak rasa lagi, Pak. Hatinya udah mati. Ya, hatinya udah mati, naudzubillah min dzalik. Ini hati, ya, kaitan dengan hati. Kembali ke ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian yang menyebabkan kenapa laki-laki itu harus menjadi qawam, harus menjadi pemimpin, itu di situ ada bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Itu sebabnya adalah ada huruf ba, bima. Nah, namanya Ibnu Katsir menjelaskan namanya huruf ba sababiyah. Ya, ba sababiyah itu adalah ba yang kemudian menyebabkan laki-laki itu menjadi pemimpin. Ya, nanti sebabnya ada 2. Ya, Ibnu Katsir mengatakan pemimpin, penguasa, kepala, guru, pendidik bagi wanita. Ini disebabkan karena kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki. Walir rijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Laki-laki ada kelebihan 1 tingkat dari wanita. Apa saja itu kelebihannya? Ya, kelebihannya adalah 1, pertama adanya kelebihan dalam hal jasadiyah khalqiyah. Ya, jasadiyah, secara fisik, Pak. Ya, secara fisik itu laki-laki lebih unggul, lebih kuat dibandingkan dengan fisiknya wanita. Ya, fisiknya wanita, laki-laki lebih unggul, Pak, lebih kuat secara fisik. Ya, kalau pukul-pukulan tinju, Pak, itu mesti menang laki-laki. Ya, kecuali laki-laki yang lagi sakit, ya, sakit gigi, kalah itu. Ya, kalau laki-laki sama perempuan kalau normal begitu, usianya sama, menang laki-laki. Ya, hampir seluruh pekerjaan berat itu dilakukan oleh laki-laki. Ya, tapi pekerjaan lembut itu kadang laki-laki tidak mampu untuk mengerjakan. Ya, pekerjaan yang lembut, ya, itu hampir laki-laki tidak bisa mengerjakan. Tapi pekerjaan yang berat itu hampir semuanya dibebankan kepada laki-laki. Contohnya apa? Contohnya bekerja. Maka lihat itu, Pak, dalam rumah tangga yang wajib bekerja antara suami dan istri adalah suami. Ya, yang wajib mencari nafkah antara suami dan istri adalah suami, bukan istri. Ya, kapan istri dibolehkan untuk mencari nafkah sendiri? Saat suami memberikan izin. Dan di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, suami boleh gini, Pak, kamu boleh bekerja enggak apa-apa, tapi 50% nanti masuk ke rekeningku, ya. 50% nanti masuk ke rekeningku, boleh begitu, Pak. Kenapa? Karena ketika seorang perempuan itu bekerja, ada hak suami yang kemudian ditinggalkan. Ya, yang tadinya suaminya butuh untuk ditemani istrinya ngopi begitu, Pak, ternyata istrinya lagi bekerja. Ya enggak? Yang tadinya suaminya itu butuh untuk kemudian bepergian bareng dengan istrinya, istrinya ternyata lagi ngetik, ya, lagi bekerja. Maka boleh laki-laki seperti itu. Walaupun secara umum, Pak, walaupun secara fikih hartanya perempuan itu suami tidak boleh mengambil tanpa izin istrinya.
Jadi hartanya laki-laki, hartanya perempuan, hartanya istri itu tidak boleh kita ambil sembarangan. Karena apa yang dimiliki oleh istri, Pak, itu milik istri, bukan milik kita. Tapi hartanya suami, ya di situ ada hak istri dan hak anak-anak di situ. Hartanya kita laki-laki itu ada hak istri dan hak anak-anak di situ. Kalau istri ngambil begitu, Pak, kita tidak pernah ngasih, tapi istri ngambil sendiri begitu, Pak, itu dibolehkan. Senang ini ibu-ibu, awas nanti dompetnya di mana ini, gitu kan? Ya, kalau suaminya sudah tidak mencukupi, ya, dia punya uang banyak tapi medit gitu loh, Pak. Boleh istri ngambil secukupnya, jangan banyak-banyak nabi. Ya, makanya ketika pernikahan itu biasanya Pak, laki-laki perempuan begitu, itu yang pertama kali ditanyakan oleh laki-laki ketika mau melamar seorang perempuan, itu tanyanya gini, Pak, biasanya uang sakunya 1 bulan habis berapa gitu. Karena di dalam madzhabnya Imam Asy-Syafi'i, Pak, nanti kewajiban orang tua, hak anak kepada orang tua untuk memberikan uang jajan dan lain sebagainya kepada anak perempuan itu nanti akan berpindah kepada suaminya. Ya, makanya bapak-bapak kalau punya anak perempuan, uang jajannya jangan banyak-banyak. Kasihan nanti suaminya kalau tidak mampu, Pak. Ya, jangan banyak-banyak, cukupnya saja. Dari kecil dilatih. Jangan kita punya uang banyak tetapi dicor. Ya, nanti yang susah suaminya. Ya, ketika ketemu dengan suami yang pas-pasan begitu, kebiasaan dengan orang tua tadi akan ngalir ke suaminya tadi. Ya, makanya dalam fikihnya Imam Syafi'i itu calon suami bertanya kepada bapaknya, biasanya uang sakunya berapa Pak 1 bulan gitu. 1 bulan cuma sedikit Mas, paling 15 juta. Nomor itu Pak. Enggak jadi Pak saya Pak. Iya, karena nanti bebannya di suami itu Pak. Bebannya nanti di suami. Ya. Kan mikir juga Pak ya. 15 juta itu kan jajannya sedino apa itu Pak. Iya, nanti beban itu diberikan kepada suami. Ya, ini secara jasa dia, khalqiyah. Ya. Secara taklif, adanya kelebihan di dalam hal taklif. Taklif kemarin sudah kita bahas ya. Taklif itu pembebanan syariat. Ya, taklif itu beban syariat yang dibebankan kepada laki-laki dengan perempuan itu berbeda, Pak. Ya, berbeda. Contohnya apa? Contohnya yang diwajibkan dan disunahkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makanya kalau ada bapak-bapak sholatnya di rumah itu sebenarnya perempuan itu, Pak. Perempuan, yang laki-laki. Ya, jadi yang salah satu contohnya itu di taklif tadi, pembebanan syariat. Ya. Orangnya namanya mukallaf. Mukallaf itu yang terbebani dengan syariat. Sholat jamaah laki-laki. Ya, kemudian apa lagi? Mencari nafkah laki-laki. Kemudian apa lagi? Bayar zakat laki-laki. Kemudian apa lagi? Berjihad fisabilillah laki-laki. Ada nggak wanita diwajibkan berjihad? Nggak ada. Ya, hukum aslinya itu nggak ada. Ya, terus apa lagi, Pak? Yang laki-laki. Jenengan pernah apa lagi, Pak? Sebutkan, Pak, yang terbebankan sama jenengan apa lagi, Pak? Selain sholat jamaah, selain menafkahi, selain berjihad, selain apa lagi? Apa lagi, Pak? Imam sholat laki-laki. Boleh nggak imam sholat perempuan? Boleh nggak perempuan mengimami sholat? Boleh, Pak. Tapi makmumnya jangan laki-laki. Biarkan perempuan yang makmumnya perempuan. Kemarin ada perempuan di salah satu masjid jadi imam, tapi salah, Pak. Karena imam perempuan itu imamnya tidak maju ke depan, beda dengan laki-laki. Kalau perempuan ngimami itu sejajar, Pak. Imamnya posisinya di tengah. Jadi gini, imamnya posisinya gini. Kalau laki-laki kan di depan satu. Nah, kalau perempuan itu jajar, Pak. Nah, kemarin ketemu dengan sebuah masjid,
Imamnya perempuan di depan Pak, ya, belakangnya perempuan semua. Bahasanya jahar kan, bahasanya jahar, maju ke depan lagi, keliru. Ya, harusnya jajar perempuan. Sejajar. Ya. Secara taklif itu bebannya lebih berat laki-laki. Ya, bebannya lebih berat adalah laki-laki. Ya, kalau wanita nggak disuruh ngapa-ngapain. Wanita itu disuruh hanya untuk mentaati suami, taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada suami. Jadi surganya perempuan itu di mana, Pak? Surganya perempuan itu di mana? Iya, surganya perempuan itu, ibu-ibu, surga jenengan itu di suami jenengan. Ya, di suami jenengan itu surga jenengan. Ndak usah kemana-mana. Yang penting suaminya puas dengan servis yang diberikan oleh dalilnya kan begitu Pak. Ayyumamra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah min ayyibabin gitu kan? Ya, seorang perempuan yang meninggal dunia ya dan zaujuha radin, ternyata suaminya itu dalam keadaan ridho terhadap istrinya. Ridho di situ mananya istrinya soleha, istrinya melayani dengan baik, dengan dengan lembut, pokoknya memuaskan servisnya lah, suaminya sampai ridho Pak. Itu dakhalatil jannah, jaminan masuk surga. Ya, jaminan masuk surga itu Pak. Makanya ibu hati-hati banget itu Bu. Ya, sama ketika nanti suaminya mau meninggal dunia, dilayani dengan baik, dilayani dengan bagus, dilayani dengan semaksimal mungkin. Saat suami kok kemudian sudah sakaratul maut dan dia meninggal dunia dalam keadaan ridho terhadap istri Pak, surga Pak. Ya, gampang Pak ya? Gampang sekali ibu-ibu. Kalau kita kan harus sholat jamaah, ya kan? Harus berjihad, harus bayar zakat, harus cari nafkah. Kalau istri enggak Pak, dapat ridho suami masuk surga. Enak ibu-ibu apa enak suami? Masya Allah. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dapat saya sampaikan. Ini masih ada beberapa, insya Allah kita lanjutkan di lain waktu, lain kesempatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.